Oke, saya sudah share, udah tampak ya. Oke. Duh, ini ya masih banyak yang masuk. Em, Oke, hari ini tanggal 24 Februari di Bandung cerah. Semoga di kota Anda juga cerah ya. Masih musim hujan. Em, Jangan terlalu banyak keluar rumah juga. Masih pandemi walaupun vaksinasi sudah dimulai. Tapi eh, perubahan musim ini Anda bisa mudah terkena ini juga virus yang lain barangkali masuk angin paling tidak gitu ya. Eh, Jaga kesehatan dan tetap bisa berkegiatan penuh dengan semangat ya. Hari ini materi kita tentang deret tak terhingga. Diharapkan nanti setelah mengikuti topik ini kalian bisa memeriksa kekonvergenan suatu deret dan menghitung jumlahnya. Um, Subbab 9.3 dan 9.4 juga masih tentang deret. Nanti ada uji-uji kekonvergenan deret. Sebagian mungkin akan kita sentuh juga hari ini, tetapi kita fokus dulu pada konsep deret dan nanti beberapa contoh yang basic, yang dasar gitu ya, seperti deret geometri dan beberapa deret lainnya. Nah, ini sebagai intro aja. Kalau saya punya persegi yang uh, sisinya satu gitu ya, ini satu, lalu saya buat persegi lagi dari titik-titik tengahnya, lalu saya buat persegi lagi dari titik-titik tengah persegi yang lebih kecil tadi, dan seterusnya. Lalu saya arsir di uh, pojok kanan atas ini, yang selanjutnya yang berada di pojok ini, dan bila dilanjutkan nanti yang berada di pojok ini, begitu ya. Nah, itu kalau dilanjutkan terus, eh, berapa tuh luas daerah yang diarsir begitu ya. Ini contoh eh, masalah deret begitu. Ya, Anda bisa menghitung eh, luas daerah yang diarsir ini nantinya dengan menggunakan konsep deret. Nah, deret tak terhingga berkaitan dengan nantinya masalah penghampiran yang ingin kita tuju ya. Jadi kita sudah tahu sin X itu kurang lebih sama dengan X dengan menggunakan turunan ya. Kita dapatkan hampiran ini untuk X di sekitar 0. Nah, bila kita gunakan turunan kedua dan ketiga, kita akan dapat hampiran yang lebih baik, yaitu ini. Juga untuk X di sekitar 0. Nah, kita tahu sin X itu dapat diturunkan tanda kutip tak terhingga kali ya. Jadi punya turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Ke N untuk setiap N gitu ya. Sehingga kalau kita gunakan um, turunan berbagai tingkat itu, maka kita dapat hampiran yang uh, sebaik yang kita inginkan. Gitu. Bahkan ini nanti ternyata berlaku um, semakin untuk banyak X. Jadi di sini untuk seluruh X bahkan begitu ya. Luar biasa. Oke. Itu yang akan kita bahas pada subbab 96, 97, 98 kalau tidak salah ya. Jadi bab 9 ini agak panjang. Ujungnya adalah deret pangkat yang contohnya salah satunya adalah deret pangkat untuk fungsi sinus X ini. Nah, pertanyaannya adalah apa arti penjumlahan yang melibatkan tak terhingga banyak suku ini?
Jadi titik 3 ini dan seterusnya ini tak berhenti. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa jumlah tersebut ada? Begitu ya. Nah, secara umum kita mulai dengan deret bilangan. Jadi kalau ini deret fungsi, namun ketika X kita pilih suatu nilai tertentu, maka kita punya deret bilangan. Jadi pertama kita harus memahami dulu deret bilangan. Bila kita punya bilangan AN, bilangan real, jadi di sini N bilangan asli, apa arti penjumlahan ini? Ya, A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 dan seterusnya. Kalau kita hanya berhenti sampai suku ke 100, ya itu penjumlahan 100 buah bilangan yang bisa kita hitung dengan persis begitu. Sejuta juga bisa ya, sejuta bilangan juga bisa kita jumlahkan. Walaupun tentunya cukup melelahkan begitu. 1 triliun bilangan juga bisa kita jumlahkan begitu. Selama terhingga kita bisa jumlahkan. Namun kalau sudah titik 3, artinya apa begitu ya? Nah, bentuk penjumlahan yang melibatkan tak terhingga banyak bilangan itu disebut sebagai deret tak terhingga atau singkatnya deret. Dan biasanya dituliskan dengan notasi sigma ini. Ya, oke. Nah, diberikan suatu deret, maka langkah pertama yang bisa kita hitung adalah jumlah parsialnya. Nah, kita dapat menghitung suku pertama tentunya tidak dijumlahkan dengan bilangan lainnya. Jadi S1 sama dengan S1 sama dengan A1. Kemudian S2 baru kita melakukan penjumlahan dua bilangan. S2 sama dengan A1 tambah A2. Kemudian S3 sama dengan A1 tambah A2 tambah A3. Dan seterusnya sampai dengan Sn, A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai dengan AN. Tapi kemudian masih berlanjut lagi juga Sn plus 1, Sn plus 2 dan seterusnya. Jadi N di sini tentunya mewakili sembarang bilangan asli. Ya. Jadi semua jumlah ini bisa kita hitung. Selama terhingga banyaknya bisa kita hitung. Nah, dalam hal ini kita peroleh barisan Sn. Ya, kita peroleh barisan Sn. Makanya pada kuliah sebelumnya, subbab 9.1, kita membahas barisan bilangan. Saya beri kesempatan, masih ada yang penasaran dengan barisan bilangan? Atau belum Anda tengok lagi? Gimana? Siapa nih yang Dona? Udah masuk Dona? Ya, barisan bilangan gimana? Sudah dibaca-baca lagi? Ya, jadi sekarang nih kita punya barisan bilangan Sn nih. Kalau kita punya barisan, kita bertanya atau ingin tahu apa, Dona? Wih, kalau deret ini deret jumlahnya. Kalau barisan bukan jumlahnya. Masa dijumlahkan lagi? Sn ini sudah jumlah itu. Sn kan udah jumlah dari AN itu. Masa Sn dijumlahkan lagi? Tuh, udah lupa. Yang lain ada yang tahu kalau kita punya barisan, kita bertanya apa?
Wah, itu di SMA biasanya begitu polanya. Suku ke-7 berapa? Suku ke-100 berapa? Itu udah lewat, ya. Kalaupun ada pertanyaan itu pertanyaan antara. Pertanyaan ultimate-nya bukan itu. Tapi apa? Berapa apa? Halo, Raymond? Apa yang dipertanyakan kalau kita punya barisan? Eh, ini kalian ngikuti nggak kuliah sebelumnya? Apa? Kekonvergenannya, limitnya, ya, ya. Jangan lupa itu, limitnya ada apa enggak, konvergen apa enggak, konvergen ke berapa, limitnya itu konvergen yang bilangan yang dituju gitu ya. Nah, nanti di situ hampiran itu masuk gitu ya. Kalau kita tahu limitnya, kita punya hampiran begitu ya. Sebaliknya, kalau kita punya bilangan, bilangan ini dihampiri oleh barisan. Nanti suku ke 1000 itu merupakan hampiran yang baik untuk bilangan yang dituju itu gitu ya. Gitu. Oke, dibaca-baca lagi. Ya, ini pun sebetulnya ada di slide ini tuh. Kalau kalian udah lihat materi ini kan sudah saya bagikan tadi malam di Teams ya. Jadi dibaca-baca dulu dan di buku juga tentunya ada. Video yang sudah diunggah oleh Pak Bara, Pak Wono juga ada. Nah, jadi kita bertanya konvergen apa tidak? Konvergen kemana? Nah, jika, ya ini jika loh, ya. Jika Sn konvergen ke S, jadi limitnya S. Jadi di sini S sama dengan limit Sn. N menuju tak terhingga gitu ya. Maka deret tersebut dikatakan konvergen ke S. Jadi yang sigma ini atau kalau diuraikan dalam notasi A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik 3 gitu ya. Yang tidak lain sama dengan limit itu kita tuliskan sama dengan S ya. Sama dengan S. Ya ini salah satu nantinya bukan ditulis semuanya begini, tapi Anda bisa menulis ini eh, sekali tepuk 3 nyamuk ini. Anda bisa menulis begini aja gitu ya. Anda bisa menulis A1 tambah A2 tambah A3 tambah langsung sama dengan S. Anda bisa menulis limit Sn sama dengan S gitu ya. Tapi yang ketiga ini sebetulnya mendukung yang dua di atas ya. Yang ketiga ini mendukung yang dua di atas. Nah, sama dengannya ini, hati-hati bukan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi justru limit itu tadi. Jadi di balik penulisan ini saya tulis pakai tanda kutip ya. Ada sama dengan, tapi sama dengannya ini uh, menyimpan konsep limit begitu ya. Begitu. Jadi bukan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Karena ini tak terhingga banyak. Jadi sebetulnya kan kita tidak akan pernah selesai menghitung. Jadi yang terjadi sesungguhnya ya ini. Tanda kutip yang di bawah ini. Ya, yang terjadi sesungguhnya. Ini yang jelas definisinya. Untuk setiap epsilon terdapat N0 gitu ya. Sehingga jika N lebih besar dari N0, maka gitu ya. Sn kurangi S kurang dari epsilon. Begitu. Ya.
Nah, mungkin saya udah tulis juga itu di slide, di waktu membahas barisan definisi itu udah saya tulis ya. Nah, sekarang contoh pertama deret geometri. Kalian sudah kenal nih di SMA. Bahkan dulu kenal ini di mana ya? Christopher di Surabaya suka cepet itu pembahasannya. Evel udah masuk, Evel? Kamu kenal deret geometri kapan dulu? Kelas 11. Oke. Oke, anak saya kelas 11 juga mungkin sedang belajar itu sekarang ya. Oke. Deret geometri sigma A kali R pangkat N min 1. N-nya mulai dari 1 di sini. Jadi pangkat pertama pangkat 0 ya. Jadi ini kalau diuraikan A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 gitu ya. Sebetulnya A-nya kemudian bisa dikeluarkan, A-nya bisa dikedepankan gitu. Nah, ini tentunya dengan asumsi A tidak sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 1. Kalau 1 ya ini A tambah A tambah A tambah A terus ya, yang tentunya nantinya akan divergen. Nah, R yang lebih besar daripada 1 juga akan membuat deret ini divergen. Tapi sementara yang pasti A tidak sama dengan 1, maaf, R tidak sama dengan 1, dan untuk R tersebut kita punya jumlah parsial ini. Masih ingat nggak bagaimana mendapatkan jumlah parsial ini? Ini saya tidak menurunkan rumus ini, berharap kalian masih ingat. Level kelas 11 diajarkan nggak? Diajari nggak bagaimana mendapatkan jumlah parsialnya ini? Enggak. Jangan memalukan sekolah SMA mulu. Ada yang ingat bagaimana mendapatkan ini atau ada yang tahu bagaimana mendapatkan ini? Oh ya, tentu saja kalau SN itu hanya dari A-nya kita keluarkan saja. Jadi dari 1 sampai R pangkat N-1 ya. Duh, maaf, udah mepet ke kanan. Itu kalau kemudian kita kalikan dengan R, R kali SN sama dengan A kali R tambah R kuadrat dan seterusnya yang terakhir R pangkat N gitu ya. Betul? Semua suku dikali R ya. Nah, kemudian kalau kita kurangkan SN kurangkan jadi 1 min R, yang satu SN kali 1 kan, ini kali 1, yang di bawah R kali, jadi SN kali 1 min R. Apa yang terjadi di ruas kanan kalau dikurangi nih? Banyak yang terhapuskan kan? AR habis, AR kuadrat habis gitu ya. Gitu ya. Jadi yang di atas yang tersisa A, AR dan seterusnya habis. A kali R pangkat N-1 juga habis. Yang tersisa di bawah apa? Tadi siapa? Raymond. Pangkat N ya. Gitu.
alias A kali 1 min R pangkat N. Nah, jadi Sn sama dengan A kali 1 min. Gitu, Evel. Masa dulu nggak diajarin nih? Dulu di SMA dikasih rumus begitu aja? Waduh, guru-guru harus diingatkan kalau jangan ngasih rumus-rumus begitu aja ya. Pasti ada guru-guru yang menjelaskan bagaimana rumus jumlah parsial deret geometri ini diturunkan ya. Ini nggak terlalu sulit. Evel aja lupa kali. Ya. Nah, dari sini kelihatan yang jadi masalah adalah yang mengandung N kan adalah ini aja nih, R pangkat N. Jadi ada tidaknya limit Sn untuk N menuju tak terhingga itu bergantung pada limit R pangkat N untuk N menuju tak terhingga. Dan kita tahu limit R pangkat N untuk N menuju tak terhingga itu sama dengan 0. Dari mana? Oh, kalau nilai mutlak R-nya kurang dari 1. Ya, kayak bilangan kecil itu kalau dipangkatkan 2 dipangkatkan 10 akan makin kecil gitu ya nilainya. Tapi kalau 1 dipangkatkan berapapun tetap 1. Lalu kalau lebih besar daripada 1 dipangkatkan N ya makin besar gitu ya. Nah, yang menuju 0 ini adalah bilangan di antara min 1 dan 1 dipangkatkan N. Nah, yang min juga apa namanya? Ini contoh limit 1/2 pangkat N gitu ya. Jadi R-nya setengah ya. Ini kalau R sama dengan setengah gitu. Kalau R-nya minus setengah misalnya, ya ada jadinya ada min 1 pangkat N, tapi ambil nilai mutlaknya aja dulu. Kalau limit dari nilai mutlaknya menuju 0, kan limit dari barisan itu sama dengan 0 juga. Kita sudah menuliskan itu sebagai sifat ya. Bisa dicek lagi slide tentang barisan. Jadi dalam hal R di antara min 1 dan 1, maka kita punya limit jumlah parsial Sn itu sama dengan A/1 min R. Nah, ini saya yakin, kok jadi yakin ya? Pakai keyakinan ini. Anda ingat itu, ya. Mungkin bahkan ya ini sudah melekat gitu di ingatan Anda karena ini kayak rumus sakti gitu ya. Deret geometri dengan suku pertama A, rasio R jumlahnya A/1 min R. Ya udah gitu aja gitu. Penurunannya gimana? Mungkin udah lupa. Kalau memang sudah pernah dibahas ya udah lupa gitu. Kalau belum dibahas ya ini pembahasannya sebetulnya. Mudah-mudahan sekarang jadi wawasannya bertambah ya. Jadi tahu ya. Nah, kalau lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada min 1 atau R sama dengan min 1, maka Sn divergen. Untuk R sama dengan 1 juga sebetulnya, sebentar. Oke, untuk R sama dengan 1 masih ada harapan konvergen, yaitu kalau A-nya sama dengan 0. Jadi ini sebetulnya R sama dengan 1 sudah dipisahkan sejak awal gitu ya. Sudah dipisahkan sejak awal. Jadi kalau A-nya tidak 0 ya divergen juga gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Aman? Fajris? Halo?
Ajeris? Aman, oke. Kok suaranya agak pelan ya? Suara saya cukup terdengar nggak? Jelas nggak? Oke, oke. Contoh yang lebih konkret, R-nya seperempat, A-nya juga seperempat. Kita tahu jumlah deret ini sama dengan seperempat per 1 - seperempat sama dengan sepertiga. Jadi deret ini konvergen. Maaf, itu kok jadi nyoret. Maksudnya eh, menggarisbawahi deret itu konvergen dan jumlahnya, istilahnya jumlahnya ya. Jadi kalau tadi ditanya tentang barisan, Anda jawab jumlahnya, nggak tepat. Kalau deret ditanya jumlahnya tepat gitu ya. Deret itu konvergen kemana itu sama aja dengan jumlahnya berapa. Kalau barisan konvergen kemana, limitnya berapa gitu ya. Nah kalau di sini limitnya itu memang disebut jumlah. Karena memang yang sedang terjadi di sini adalah penjumlahan begitu ya. Kalau barisan bukan penjumlahan gitu ya, itu eh, eh, ya suku-suku barisan itu ya bilangan-bilangan, kemudian kita bertanya bilangan itu mendekati berapa begitu ya, bukan jumlahnya. Oke, sepertiga. Nah, sekali lagi tanda sama dengan di sini ini limit gitu ya. Jadi kalau kalau kita tuliskan sebetulnya kan yang terjadi seperti ini. Kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, apa iya sama dengan sepertiga itu eh, terjadi gitu kan? Ya, ya susah kan dijawabnya karena tak terhingga bilangan itu gimana prosesnya, ya kan? Sampai umur berapa kamu bisa selesai menghitung penjumlahan ini gitu ya? Kan nggak bisa. Tapi yang terjadi kan ini sebagai limit ya, limit dari apa tadi? Seperempat kali 1 - seperempat n per 1 - seperempat. Jadi sebetulnya itu ya tentu ini bisa disederhanakan tadi sepertiga kali itu. Jadi sepertiganya itu limit begitu ya. Jadi si jumlah ini kalau hanya sampai n itu eh, bentuk seperempat kali 1 - seperempat n per 1 - seperempat atau sepertiga kali 1 - seperempat n itu gitu ya. Um, itu jadi bukan betul-betul kita menjumlahkan tak terhingga. Kita tidak akan pernah sampai begitu ya, tak terhingga. Jadi kita hitung limitnya. Nah, tapi uh, ada visualisasi yang bisa membuat kita pede gitu ya, bahwa ini betul begitu ya. Ini visualisasinya uh, di blog bermatematika.net ini saya unggah juga, tapi gambar ini bukan gambar yang saya buat. Ini ada sumbernya. Saya lupa sumber gambarnya. Saya uh, tidak tulis di sini. Hmm, tapi ini istilahnya apa? Public domain ya. Jadi saya tidak perlu minta izin untuk menampilkan gambar tersebut. Tentunya lebih indah kalau saya tuliskan sumbernya. Nah, ini visualisasi deret tadi. Tentu ada 3 warna di sini.
Salah satunya boleh Anda pilih yang putih atau yang abu-abu atau yang hitam, itu menyatakan deret tadi gitu ya. Jadi kalau yang putih aja kita pilih, ini kan seperempat, ini kan 1/16 ya, ini kan 1/64 gitu ya. Ini kalau panjang sisinya satu nih, kalau panjang sisinya satu. Maka kita jelas-jelas putih sama dengan abu-abu gitu ya, sama dengan hitam, totalnya sama dengan satu gitu ya. Jadi 3 ini sama dengan satu gitu ya. Jadi ini sama dengan sepertiga kan gitu ya. Betul nggak? Uh, siapa? Bernik. Bernik masuk nggak ya? Suka bolos nih belakangan. Nah, oh iya sekali absen. Betul nggak ini sepertiga jadinya gitu kan? Dan kotak ini kan nggak kemana-mana kan? Dan nggak ada yang istilahnya tidak ada yang terlewat kan gitu ya? Semua bagian dari persegi ini kalau nggak abu, hitam, putih gitu kan. Jadi tidak ada yang terlewat. Nah, gambar ini tanda kutip membuat kita lebih yakin gitu ya. Ini tapi bukan ilmu keyakinan loh ya matematika itu. Membuat kita lebih confirm gitu ya, terkonfirmasi gitu ya bahwa deret tadi berjumlah sama dengan sepertiga gitu ya. Nah, contoh kedua deret yang divergen. Tentu ada deret yang divergen. Untuk deret geometri tadi di sini R sama dengan min 1. Nah, ini kalau ditulis jadinya min 1, min 1 tambah 1, min 1 tambah 1, min 1 tambah 1, dan seterusnya gitu ya. Bergantian plus dan minnya. Nah, ini kalau dihitung S1-nya berapa, Bernik? S1-nya min 1. S2-nya berapa, Bernik? S3 min 1 lagi. S4 0 lagi gitu ya. Nah, jadi kita peroleh barisan. Di sini barisan Sn itu barisan min 1, 0, min 1. Kalau barisan bukan dijumlahkan, ini sudah jumlah gitu ya. Jumlahnya itu kadang min 1, kadang 0 gitu bergantian. Nah, yang seperti ini kan divergen gitu ya. Barisan ini divergen. Berosilasi gitu ya. Jadi si deret ini sama dengan deret itu. Ini jumlah parsialnya. Lalu kita kesimpulannya barisan Sn itu divergen. Oke, ada pertanyaan? Tadi ada yang berusaha masuk pukul 9.26 ya, saya nggak terima ya. Tolong ingat buat kalian yang hadir sekarang, kalau terlambat dari 15 menit tidak saya terima ya. Begitu. Tapi bisa mengikuti di YouTube itu sebetulnya buat mahasiswa lain atau ada anak SMA atau mungkin ada alumni yang kangen dengan kalkulus gitu ya. Atau ada teman saya yang memantau kuliah saya, ya boleh di YouTube walaupun uh, apa namanya ya tidak bisa berinteraksi dengan saya di YouTube ya. Untuk saya buat arsip juga, jadi kalian bisa melihat kembali. Nanti kalian bisa melihat yang versi yang uploadnya ya, jangan yang streamnya. Kalau streamnya nanti ya sama aja sih, sama aja. Cuman yang upload saya trim atau saya pangkas bagian depan dan bagian belakangnya. Biasanya kita masih ngobrol gitu. Nah, untuk
mengetahui sebuah deret konvergen, nanti kita akan bahas beberapa subbab berikutnya ya. Dalam beberapa subbab berikutnya ada uji kekonvergenan. Nah, untuk mengetahui deret itu divergen, di sini ada uji suku ke N namanya, yang dipakai untuk menyimpulkan sebuah deret divergen atau tidak dengan cepat gitu ya. Jadi ini untuk kedivergenan, bukan untuk kekonvergenan. Tapi bunyinya begini. Jika deret AN konvergen, maka limit AN sama dengan 0. Kok ujinya uji kedivergenan? Ini kan konvergen. Ya, kalau jika P maka Q, maka Q ini syarat apa namanya? Ayo. Syarat apa, Bernik? Syarat perlu, ya. Syarat perlu untuk P. Nah, syarat perlu itu memberi pesan kepada kita, kalau dia tidak dipenuhi, maka P-nya juga tidak akan terjadi, gitu ya. Setara. Jadi, penggunaannya nanti adalah, ini kita periksa nih. Kalau tidak dipenuhi, maka tidak konvergen alias divergen. Kalau dipenuhi, ya belum tentu konvergen. Makanya bukan untuk menyimpulkan kekonvergenan. Tidak bisa menyimpulkan kekonvergenan dari limit AN. Ya. Tapi kalau limit AN-nya tidak 0, kita bisa menyimpulkan divergen. Oke? Jadi jika maka ya, jadi jika ini cukup jelas pesan dari teorema ini. Ya, ini teorema sebetulnya bisa dibuktikan. Bentar, saya tulis buktinya nggak ya? Saya bahas dulu buktinya deh ya. Kalau AN konvergen itu kan artinya limit SN ada ya. Misalnya ada. Kalau ini konvergen, jadi jika, maka limit katakan ini, maka ini N menuju tak terhingga, maka AN itu kan, saya pinjam huruf besar deh, AN besar atau AN plus 1 deh. Ini kan SN plus 1 dikurangi SN. Betul nggak, Raymond? Suku ke N plus 1 itu jumlah parsial ke N plus 1 dikurangi jumlah parsial ke N, ya kan, Raymond? Nah, sekarang kalau saya hitung, sehingga gitu ya, limit N menuju tak terhingga dari AN plus 1 ini sama dengan limit N menuju tak terhingga dari SN plus 1 dikurangi limit. Nah, kalau SN menuju S, limit SN plus 1 berapa? Raymond? Kita memisalkan limit SN itu sama dengan S. Berarti limit SN plus 1 berapa? Kalau jumlah parsial ke N menuju S, jumlah parsial ke N plus 1 menuju berapa? S juga ya. Wong itu dalam deret yang sama kan? Ya. Ingat definisi limitnya untuk setiap epsilon terdapat. Jadi kalau suku ke N saja dengan S sudah dekat, suku ke N plus 1 dengan S ya kemungkinan lebih dekat lagi gitu ya. Jadi ini S min S 0. Jadi, nah ini juga, ini suku ke N plus 1, tapi kesimpulannya ya suku ke N itu ya mestilah 0 juga, menuju 0 juga gitu ya. Ini saya berikan bukti itu artinya ya.
eh, walaupun untuk TPB sebetulnya bukti-bukti ini sebagai wawasan saja, tapi kalian jadi supaya kalian jadi tahu gitu ya. Tapi tidak tidak terlalu dituntut dalam ujian nantinya. Nah, ini contoh divergen. Karena jadi yang tadi kita bahas tuh divergen tuh. Karena limit uh, mohon maaf itu bertabrakan dengan coret-coretan saya. Karena limit min 1 pangkat n kan tidak sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Jadi ini tadi ada kata maka di sebelah sana. Limit min 1 pangkat n kan min 1, 1 itu udah pernah kita bahas. Bergantian di antara min 1 dan 1 ya limitnya tidak sama dengan 0 jelas. Kalaupun ada bukan 0, tapi limit ini bahkan sebetulnya tidak ada. Nah, hati-hati ini uji kedivergenan bukan uji kekonvergenan. Jadi kalau limit AN sama dengan 0 ya, deret AN-nya sendiri tidak tahu konvergen atau divergen. Bisa jadi divergen. Begitu. Contohnya ini. Ini akan kita bahas sekarang. Pertama, diingat dulu baik-baik slide ini ya, catatan ini. Catatan ini catatan penting nih. Jangan sampai menyimpulkan karena limit AN sama dengan 0, maka kalian simpulkan deretnya konvergen. Ingat ini ya. Ini saya kotak, beri kotak. Kalau Q belum tentu P. Jika P maka Q itu jalan satu arah ya. Bukan jika dan hanya jika ini. Bukan jika dan hanya jika. Jadi yang sebaliknya kita tidak tahu. Jangan menyimpulkan. Nah, deret harmonik. Deret harmonik 1 per N. Jadi kalau diuraikan 1 tambah setengah tambah sepertiga dan seterusnya gitu ya. Suku ke N-nya 1 per N. Oh ya, dalam deret AN itu AN sendiri di sini disebut suku ke N tetap ya. Suku seperti halnya barisan suku ke N dari deret secara umum deret. Ups, kalau di YouTube ada foto saya tuh. Jadi ini ketutup barangkali ya. Foto saya, nggak apa-apa. Biarkan yang di YouTube makan pemirsa. Kecuali kalau mau bertanya, ya nulis komen aja nanti bisa terbaca oleh saya. Saya hapus lagi dulu deh. Ini. Silakan kalau ada pertanyaan kalian ya. Jangan keasikan mendengarkan kuliah saya ini. Nah, suku ke N-nya di sini AN sama dengan apa? Seper N ya. Menuju 0 kan? Jadi limit seper N kan menuju 0. Sama dengan 0 limitnya. Tapi deret ini divergen. Kenapa? Kita bisa lihat ya. Ini deret ini mendukung pepatah sedikit demi sedikit menjadi bukit begitu ya. Jadi walaupun 1 per N itu kecil ya, tapi penjumlahan ini bisa melampaui bilangan berapapun gitu ya. Rasanya Anda mungkin geleng-geleng kepala ya. Bilangan jumlah dari bilangan-bilangan kecil ini
bisa melampaui 1 juta gitu. Bayangkan Anda menabung 1,5 rupiah kalau bisa ya. Atau jangan uang deh, nyimpan apa begitu ya. Satu, lalu setengahnya, lalu sepertiganya. Itu jumlahnya bisa bisa melampaui berapapun. Tentunya kalau Anda punya umur tak terhingga gitu ya. Nah, ini buktinya. Kalau kita hitung SN, 1,5 kita biarkan apa adanya. 1/3 dan 1/4 kita eh, tanda kutip kita gabungkan gitu ya. Jadi sebetulnya ya kita jumlahkan, tapi jumlahkan secara tersendiri begitu. Kemudian 1/5 sampai 1/8 kita jumlahkan. Nah, 1/3 tambah 1/4 kan lebih besar daripada setengah kan? 1/3 tambah 1/4 kan lebih besar daripada 1/4 tambah 1/4. Ini kan setengah. Makanya kita dapatkan setengah yang ini. Lalu 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8 itu kan lebih besar daripada 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Ada 4 buah 1/8 itu kan setengah. Itulah yang ini. Di tengah-tengah kita nggak tahu apa, yang terakhir tetap 1/n ya. Tapi n ini kan bisa besar sekali. Bayangkan n-nya sekarang, bayangkan n-nya 2/10 gitu ya. Jadi yang 1/8 tadi kan 8-nya kan 2/3. 8 sama dengan 2/3. Kalau n-nya 2/10, maka suku terakhir itu lebih besar dari, bukan suku terakhir, penjumlahan beberapa suku terakhir itu lebih besar dari setengah. Dan setengahnya sekarang ada, kalau ini kita kaitkan dengan 8, 8 itu 2/3, yang ini dari suku terakhirnya 1/4, 1/4 itu 2/2. Jadi yang 2/3 ini menghasilkan setengah yang ketiga. Jadi kalau ada 2/10, setengahnya ada 10. Setengahnya ada 10, itu jumlahnya 5, tambah 1, jadi 6. Nah sekarang 2/10 itu cuma sebuah bilangan yang belum terlalu besar. Sekarang bayangkan 2/1.000.000. Bayangkan n-nya sama dengan 2/1.000.000. Ya. Jadi kalau n-nya 2/1.000.000, maka setengahnya ada berapa banyak, Bernik? Bernik masih ada. Kalau n-nya 2/1.000.000, setengah yang kita punyai di sini ada berapa banyak? 1 juta juga gitu kan. 1.000.000 kali setengah tentu 500.000 gitu ya. Tapi kan itu bilangan yang besar. Sekarang n-nya bisa berapapun kan? N-nya bisa 2/1 triliun ya. Kebayang nggak n-nya 2/1 triliun? 1 triliun nolnya berapa belas? 1.000. Kebayang nggak? Ya, bayangkan. Nah, Anda mulai harus lebih sering ini berimajinasi dengan bilangan. Mungkin selama ini Anda berhadapan dengan bilangan-bilangan yang jinak aja, yang kecil-kecil aja. Sekarang N tuh bisa 2/1 triliun seperti ini. Dalam hal ini nanti SN akan lebih besar dari 1 tambah
1 triliun tuh 10 pangkat 12 per 2 karena setengah. Ya, ini kan besar ini. Jadi SN tuh bisa lebih besar dari berapapun gitu ya. SN bisa lebih besar dari berapapun. Kesimpulannya SN itu divergen di sini ya. Saya tulis di sini SN ini divergen. Ya, ini deretnya divergen setara dengan SN-nya divergen. Oke? Bisa diterima penjelasan ini? Nah, kalau saya tanya kalimat yang benar seperti itu, bisa diterima nggak? Bukan bisa diyakini nggak ya? Karena ini bukan ilmu keyakinan. Argumen ini apakah bisa diterima? Eiffel, bisa terima ini? Misalnya nggak yakin. Nah, kalau itu pakai kata yakin. Karena saya nggak sambil lihat wajah kamu juga. Ya sudah, saya asumsikan aman tadi pembahasannya bisa diterima dan kalau belum ya dilihat kembali, didengarkan kembali, dicerna kembali sambil ngotret lagi Anda gitu ya. Definisi barisan yang konvergen itu apa, definisi barisan yang divergen itu apa, definisi barisan terbatas itu apa, definisi barisan tak terbatas itu apa, ya semua ada artinya. Jadi SN tadi termasuk yang mana gitu ya. Nah, sekarang ada deret juga yang relatif mudah diperiksa kekonvergenannya. Ini namanya deret kolaps atau deret berjatuhan. Ya, deret kolaps atau deret berjatuhan. Bahasa Inggrisnya sih sebetulnya apa ya? Ya mungkin collapse ya, collapse series ya. Collapse-nya dari diserap dari kata collapse, pingsan gitu ya kalau bahasa sehari-hari, tapi ini bukan maksudnya pingsan. Nah, deret itu berbentuk ini salah satu. Nanti mungkin di tutorial ada salah dua atau salah tiga ya. Deret collapse juga gitu ya. Ini salah satu deret collapse. Cirinya deret collapse tuh nanti terlihat di sini ya. Berjatuhannya itu saling menghapuskan maksudnya, suku-sukunya. Tapi bentuk ini sendiri pada awalnya tidak tampak berjatuhan. Ini tampak menyusun jumlah sesuatu gitu ya yang cukup mungkin membuat kita berpikir juga ini jumlahnya berapa. Tapi begitu diuraikan di sini saat kalian ingat apa nih? Ingat apa nih ketika menguraikan ini? Ingat apa? Faustina? Hmm? Nggak kedengar. Ingat apa yo? Ingat integral? Integral apa ini kalau yang kayak gini? Integral fungsi rasional ya. Yang kemudian ini kita nyatakan sebagai A per X tambah gitu ya. Jangan lupa loh, ini belum ujian, belum UTS, belum kuis bersama. Oh ya, hari Kamis ada kuis besok ya, ada kuis ya. Udah enroll di LMS-nya ya. Jangan lupa enroll dulu supaya bisa login dan mengakses kuis besok di LMS. Begitu kan, nanti ketemu A-nya 1, B-nya 1 juga pastinya. Oh, maaf, B-nya min 1 gitu ya. Di sini nanti A1, B sama dengan min 1 gitu ya. Ini
integral fungsi rasional. Nah, dengan uraian atas faktor-faktornya ini, kita dapat sigma itu sigma 1 per K min 1 per K plus 1, tapi ini sampai dengan N ya. Nah, kalau kita kemudian uraikan, kalau orang Jabar kita jabarkan gitu ya. Kalau orang Jatim ya saya nggak tahu diapakan. Kalau orang Jabar sih kita jabarkan. Nah, ini kan saling menghapuskan nih. Terus yang terakhir. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan berjatuhan. Jadi yang tersisa tinggal 1 dan min seper N plus 1. Nah, ini kan jelas menuju 1 gitu ya. Karena seper N plus 1 menuju 0. Kalau begitu, jadi gitu ya. Ini kesimpulannya belum ditulis, tapi ini argumen karena jadi kesimpulannya konvergen memang sudah ditulis. Tapi kalau mau ditambahkan, limitnya itu kan, maaf, ini saya sulit nulis. Ini 1 per K kali K plus 1 ini sama dengan limitnya S, yaitu 1 gitu ya. Oke? Ada pertanyaan kah? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini materi baru loh, di SMA kalian nggak dapat ini. Nah, sebetulnya ini ada visualisasi juga. Saya sediakan halaman kosong nggak? Enggak ya. Saya bisa visualisasikan ini. Saya stop sharing dulu. Saya selipkan halaman kosong. Apakah saya kembali ke layar sharing layar putih sekarang? Ya, oke. Tadi apa sigma? Aduh, kok jadi merah? Sekarang ganti warna lagi jadi ungu aja ya. Sigma N1 hingga 1 per K kali K plus 1. Oh ya, kalau kalian berkunjung ke blog saya bermatematika.net itu, dulu saya membahas deret-deret seperti ini dan mencoba mencari visualisasi. Tadi yang kotak-kotak, yang persegi-persegi putih, abu, hitam itu kan lucu ya gitu ya. Lucu dalam tanda kutip cute gitu ya. Saya bikin t-shirt dengan gambar persegi-persegi tadi gitu ya. T-shirtnya udah habis sih sekarang. Waktu itu bikin 100 atau berapa lusin gitu. Ini kan tadi sama dengan 1 ya. Kalau sama dengan 1, saya suka bertanya, bisa nggak digambar persegi? Persegi kan 1. Kalau sisinya 1, aduh ini perseginya mencong-mencong, mohon maaf ya. Saya nulis di layar laptop nih nggak bisa bagus nih. Ini sama dengan juga kayak gitu. Kira-kira kalau tadi setengah tambah seperti seperempat, 1/16 tuh bisa bagus gitu ya. Kalau ini gimana ya? Ada yang tahu nggak? 1 kali setengah. Setengah kalau K-nya 2, 1/2 kali 1/3. Iya. Kalau ini diuraikan tadi jadi mungkin jadi gambarnya jadi nggak terlalu menarik sih. Cuman ini salah satu kemungkinan. Kalau sebagai selisih itu, maka ya
Bayangkan nih garis bilangan ya. Ini garis bilangan sumbu X, ini 0. Mohon maaf, jadinya satunya bukan di situ. Satunya jadi di sudut eh, ini. Maka ini setengah kan? Maka yang pertama ini luasnya berapa? Setengah tentunya. Ini adalah 1 min setengah gitu ya. Maka kemudian sepertiga di sini. Maka yang berikutnya luasnya berapa ini? Setengah min sepertiga gitu ya. Betul nggak, Evel? Betul ya? Yang berikutnya sepertiga min seperempat kan? Ya? Betul? Kan lebar selangnya dikali tingginya. Tingginya kan 1 terus ya. Dan seterusnya. Ini kan seper n menuju 0 nih, seper n. Ini salah satu visualisasi. Kalau kalian menemukan visualisasi yang langsung dari bentuk seper 1 per K kali K plus 1, boleh juga itu. Itu terbayang juga persegi panjang yang mungkin panjangnya seper K, lebarnya seper K plus 1 gitu ya. Main-main aja. Kali-kali kalian have fun gitu ya with mathematics ya. Ini bisa ini have fun with mathematics di sini. Nah, berikutnya teorema kelinearan deret yang kalian sudah jumpai di pembahasan notasi sigma untuk deret terhingga. Hanya sekarang ini bedanya di sini, deretnya deret tak terhingga. Waktu notasi sigma kita berbicara deret terhingga ya. Waktu itu deret terhingga. Nah, sekarang notasi sigma untuk deret ada simbol tak terhingganya, tapi sifat deretnya ya sama aja, linear gitu ya. Sifat sigmanya sama aja, linear. Oke, yang kalau dibaca, Naura, apa dibacanya ini Naura? Kalau dibaca, yang kedua ini apa nih? Hasil jumlah sigma sama dengan sigma hasil jumlah. Sigmanya dengan jumlah tabrakan itu. Pakai deret aja deh. Ini deret dari jumlah. Jumlahnya maksudnya yang ini. Sigma kita baca sebagai deret ya. Deret dari jumlah sama dengan, nah gitu. Deret dari jumlah sama dengan jumlah dari deret ya. Supaya lebih ingat, walaupun ini sudah berkali-kali ya, tapi sekarang dinyatakan lagi supaya semakin ingat. Yang pertama, deret dari hasil kali dengan skalar sama dengan hasil kali skalar tersebut dengan deret gitu ya. Yang itu nggak saya tulis. Nah, terkait dengan uji kedivergenan tadi, jika deret AN divergen dan C tidak sama dengan 0, maka deret CAN juga divergen. Ya, penanda deret itu divergen kan suku-sukunya tidak menuju 0 ya. Kalau suku-sukunya tidak menuju 0, dikalikan C, ya tidak menuju 0 juga. Tapi ya, ada juga yang suku-sukunya menuju 0, dikalikan C, suku-sukunya menuju 0 juga. Ya, kalau deret harmonik, divergen, dikalikan C, ya divergen juga. Jadi contoh ini deret harmonik yang
dikalikan 1/100 suku-sukunya gitu ya. Kalau tadi kan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Sekarang lebih diperkecil lagi. Bayangkan AN sama dengan 1/100N. Ini lebih kecil lagi nih. Jadi ini kalau diuraikan itu, ini jadi 1/100 tambah 1/200 gitu ya, tambah 1/300. Jadi kalau tadi nabungnya mulai dari 1, lalu setengah, lalu sepertiga, ini lebih kecil. Kalau yang tadi divergen, ini kan lebih kecil. Jangan-jangan ini konvergen. Ya enggak. Ini divergen juga gitu ya. Bilangan yang kecil-kecil ini kalau dijumlahkan, ya bisa melampaui 1 juta nilai jumlahnya. Bisa melampaui 1 triliun juga gitu ya. Nah, kalian nyampe nggak tuh imajinasinya bahwa bilangan-bilangan kecil-kecil ini jumlahnya bisa melampaui 1 triliun gitu ya. Karena titik tiga ini jangan main-main. Ini bukan cuma sampai 1 juta suku. Ini bisa sampai 1 triliun suku, 10 triliun suku. Bahkan bilangan besar itu bisa hmm, apa istilahnya satu gogol gitu ya. Satu gogol itu nolnya ada aduh saya malah lupa ya. Nolnya tuh 10 pangkat 1 juta atau berapa? Iya, kalau nggak salah 10 pangkat 1 juta gitu ya. Ya, matematika berbicara kadang-kadang berbicara bilangan yang besar-besar ya. Jadi ini akan divergen karena deret harmonik sigma 1/n atau deret 1/n itu juga divergen. Ya. Ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Tidak. Saya stop sharing dulu. Saya mau lihat nih yang kedip-kedip. Darel. Kok Darren? Saya kebacanya Dare aja. Darel, ayo kalau dipanggil nyalakan. Kalau sekarang saya tidak nyalakan karena kameranya untuk dikirim ke YouTube. Di sini saya nggak bisa nyalakan. Ya, Darel, ada pertanyaan nggak? Kurang jelas ya suaranya. Darel bisa lebih keras? Sejauh ini oke. Ngikuti nggak kamu jangan-jangan sambil tiduran? Ariel Graham? Nah, gitu suaranya jelas. Kamu ngikuti penjelasan bisa terima semua? Benar. Hasna, Iya, Pak. ada pertanyaan kah? Belum ada. Novia, Iya, Pak. ada pertanyaan kah? Belum ada. Sultan, sudah cukup jelaskah tadi? Oke, saya tidak bisa tanya semuanya nanti waktunya habis juga. Saya kembali ke PowerPoint ya. Oke, tampak yang tadi. Sekarang saya akan lanjutkan dengan deret positif. Uji integral, tapi ini baru sebagian. Nanti kita lanjutkan hari Jumat. Pak Fajar, koordinator itu sudah mengumumkan di Teams. Minggu ini kita membahas 3 subbab ya. 9.2, 9.3, dan 9.4. Nah ini 9.3 bagian pertama ini. Nanti masih berlanjut ya. Saya tidak ingin terlalu ngebut. Makanya kalian kalau
uh, mau bertanya tuh ada waktu gitu ya, saya untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, kita akan fokus dalam dua subbab berikutnya ini, 9.3 dan 9.4. Jadi dilanjutkan hari Jumat nanti. Kita akan fokus ke deret yang suku-sukunya positif. Positif di sini termasuk 0. Kita ikutkan aja supaya sekali tepuk dua nyamuk gitu ya. Jadi suku-sukunya boleh 0, boleh positif. Tapi namanya kita sebut deret positif. Ya, walaupun suku-sukunya mungkin ada yang sama dengan 0. Ya, bayangkan A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya semuanya lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini untuk tiap N. Nah, dengan suku-suku yang tak negatif, maka jumlah parsialnya bagaimana? Jumlah parsialnya gimana? Kalau kita hitung Sn dengan Sn plus 1, itu akan bagaimana? Aduh, tulisan saya. Ih. Gimana? Sn dengan Sn plus 1 akan bagaimana? Ana, tadi saya lihat ada namanya Ana, itu siapa ya? Halo? Oh, mungkin Ana tuh penyusup Trizakia. Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Pak. Ya, Tri. Sn dengan Sn plus 1 gimana hubungannya? Kok nggak dijawab? Halo, Tri. Trizakia. Yang sinyalnya masalah siapa nih? Winnie bisa jawab nggak? Sn dengan Sn plus 1 gimana, Winnie? Nah, cenderung lebih besar kalau kecuali penambahannya 0 ya. Tapi kalau AN plus 1-nya positif jadi lebih besar kan? Jadi barisan SN-nya gimana kalau begitu? Barisan SN-nya akan istilahnya apa? Membesar tuh berarti istilahnya apa? Istilah matematisnya? Monoton naik. Duh, kamu suaranya serak sekali. Gitu. Nah, kalau sudah naik, waktu membahas barisan kita punya teorema. Jika barisannya naik dan terbatas, ya, naik dan terbatas, maka barisan itu akan konvergen. Jadi, jika jumlah parsialnya terbatas, karena jumlah parsialnya udah pasti naik. Jadi tinggal dicek terbatas apa? Tidak. Maka deret AN itu konvergen. Jika dan hanya jika. Ini jika dan hanya jika. Ya, ini kalimat matematik. Ya, jika dan hanya jika. Artinya dua arah kalau ini. Ini bukan syarat perlu saja ini. Tapi perlu dan satu lagi apa? Syarat perlu dan cukup. Ya, ingat ini ya. Ingat ini, maka kesimpulannya itu ya.
Nah, ini contoh. Sekarang pukul 10.19. Saya akan berhenti di 10.35 gitu ya. Maksimum 90 menit. Mungkin cukup melelahkan buat kalian untuk mengikuti kuliah sambil secara daring, sambil melihat layar laptop. Terus ada yang mengikuti lewat HP ini? Kalau ada, eh, lebih melelahkan lagi ya. Nah, ini contoh. Yang kedua mungkin latihan. Yang pertama saya akan bahas ya. Deret seper n kuadrat. Ini tidak trivial istilahnya, tidak langsung bisa disimpulkan konvergen. Bukan deret geometri, bukan deret aritmatika ya. Ini tidak dipelajari di SMA dulu. Kalau ada yang membahas luar biasa. Nah, di sini kita harus memeriksa keterbatasan jumlah parsial. Tapi bagaimana? Kalau kita hitung Sn, pakai huruf besar Dn-nya. Sn sama dengan 1 tambah seperdua kuadrat tambah sepertiga kuadrat. Bayangkan N-nya cukup besar lah, jadi kita berbicara N yang besar lah. Di sini N-nya katakanlah lebih besar dari 2 lah. Kalau S1 aja kan udah tahu kita, S1 ya 1 gitu ya, S1 ya 1. Ini terbatas apa enggak ya? Tadi kan deret harmonik, ingat kita punya deret harmonik ya, yang sudah kita periksa ini divergen. Jadi dengan mengetahui ini, maka kita nggak gegabah berhadapan dengan deret. Ini bisa melampaui berapapun gitu ya. Ini bisa berapapun gitu ya. Ini bisa berapapun besar gitu ya. Nah, sekarang ini kan mirip nih, hanya penyebutnya kuadrat gitu ya. Nah, jangan-jangan ini juga bisa melampaui berapapun gitu. Seperti deret harmonik. Apakah demikian? Nah, kotret, ternyata tidak. Feeling kita ini kan juga lebih kecil daripada seper n ya. Jadi seper n kuadrat mestinya lebih lebih kecil. Ini jangan-jangan terbatas gitu. Nah, jadi dugaan kita Sn terbatas. Nah, tapi caranya gimana? Nah, seper n kuadrat itu atau seper k kuadrat secara umum kan kalau dibandingkan lebih kecil daripada seper K kali K plus 1. Betul nggak, Faustina? Eh, salah. Salah. Makanya salah. Kamu jangan cepet-cepet ngeyain saya. Tapi kalau saya ganti supaya penyebutnya lebih kecil, itu berarti bukan K kali K plus 1. Tapi K min 1 kali K gitu loh. Nah, ini betul ya. Karena penyebutnya lebih kecil kan? Yang di kanan. Ya, Faustina. Jadi ini seperti tadi, betul nggak? Betul ya? Tentu saja di sini K lebih besar dari 2. Ini untuk K lebih besar dari 2. Jadi ini lebih kecil dari 1 tambah 1/1 min 1/2. Tambah 1/2 min 1/3. Tambah dan seterusnya yang terakhir 1/n min 1 min 1/n. Gitu loh. Ya? Nah, ini kan deret kolaps nih. Setengahnya coret,
Sepertiganya coret. Tinggal jadinya yang terakhir tuh 1 tambah 1, 2, 1/1. 1/1-nya masih ada tuh ya, 2, 2 min 1/n. Nah, ini kan kurang dari 2. Jadi Sn terbatas. Kesimpulannya, deret 1/n kuadrat ini konvergen. Konvergen kemana kita tidak tahu. Bukan ke 2. 2 itu cuma batas. Ya. Tapi batas atas yang terkecil mungkin bukan 2. Artinya 2 ini longgar gitu ya. Yang pasti tidak lebih besar daripada 2. Jadi ini kalau ditanya konvergen kemana, ya ke suatu bilangan yang lebih kecil dari atau sama dengan 2. Nggak tahu berapa. Yang pasti tidak akan lebih besar daripada 2. Tentu saja bilangan itu pasti lebih besar daripada 1 karena suku pertama juga udah 1. Juga lebih besar daripada 5/4 karena S2 sama dengan 5/4. Dan seterusnya kalau dilanjutkan. Bisa ditaksir. Ya taksirannya ya SN itu. SN tuh bisa dihitung untuk N sama dengan 100 gitu bisa dihitung. Ada pertanyaan kah? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan yang sigma yang satu lagi. Yang uh, sigma 1/n faktorial. Ini gimana? Konvergen nggak? Feeling? Dugaan? Konvergen nggak? Ada yang berani menduga, Winnie? Halo? Halo, is everyone there? Konvergen, kenapa, Evel? Ya, n faktorial itu kan lebih besar daripada n kuadrat ya. Jadi bilangannya lebih kecil-kecil lagi ya. Betul, bagus sekali feeling kamu, Evel. Tinggal argumen. Argumen tuh seperti ini, ya. Eh, jumlah parsialnya dibuktikan terbatas ini. Ini argumen seperti ini kalian bisa nggak gitu loh. Tiru argumen itu, ya. Argumen tuh kalian tiru, tentu detailnya akan beda, tapi mirip lah. Ini contoh yang tidak saya pilih sembarangan gitu. Jadi ini kalian mestinya bisa. Kalau paham ini, kalian mestinya bisa. Ini PR ya. PR dikumpulkannya karena besok kuis lupakan dulu ini. Kumpulkannya Senin aja deh. Senin tanggal berapa tuh berarti? Oh, udah Maret. 1 Maret. Ya. Nanti saya kasih jamnya. Kalau Senin, Minggu, ya Minggu kerja, Senin mungkin lupa, tapi saya kasih pukul malam deh, 21.00 gitu ya. Oke? Apakah ada pertanyaan?